lagi heboh ini Ibu Mensos ini disebut-sebut Ibu Risma mengangkat seorang mantan napi yang baru keluar, baru bebas bersyarat untuk jadi staf khusus. Nah gitu, staf khususnya urusan pengentasan kemiskinan. Astaga. Jadi kelihatan Ibu Risma juga miskin akal. Ya, miskin akal ya. Miskin asal, belum sebut miskin moral tuh. Tapi saya lanjutkan aja miskin moral juga. Kan ini koruptor, dan di dalam asas bernegara di seluruh dunia, koruptor itu adalah extraordinary crime. Bahkan dianggap sebagai, yaitu kemaksiatan utama manusia yang punya jabatan adalah masih mengkorupsi itu. Lain kalau dia tahanan politik, karena perbedaan politik, maka itu sebenarnya mulia tuh. Ini koruptor, rampok itu, tiba-tiba ditampung di kementerian yang sifatnya sosial tuh. Dan pernah dirampok juga oleh menterinya, Bung Rocky, jangan salah, Ibu. Yes. Jadi nanti dianggap sebagai departemen penampung para rampok akhirnya kan. Ini kan mestinya sinyal itu udah ada lah, minimal irjennya Ibu Mensos ini, Bu Risma kasih tahu nggak boleh, Bu. Jadi fungsi dari irjen di semua kementerian departemen adalah memberitahu dua hal. Satu, potensi konflik of interest. Yang kedua, kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi di wilayah manapun, supaya irjen itu tahu ini bahaya nih, langsung dilaporin ke kantornya urusan ombudsman kah atau aparatur negara itu. Jadi sebetulnya ini kan kasus yang biasa aja kita dengar di mana-mana. Pasti Ibu Risma nggak ngerti itu. Jadi bahaya juga nih Ibu Risma memimpin dengan fasilitas yang miskin moral dan miskin akal. Nah itu juga terjadi di mana-mana itu, yang banyak menteri baru tokoh politik itu terlibat kasus, tiba-tiba dieluk-elukan kembali itu. Padahal sebetulnya sejarah itu yang mesti jadi record bahwa ini nggak bisa itu. Sementara tahanan politik justru udah dapat hukuman, masih dapat hukuman sosial, nggak boleh kemana-mana. Habib Rizik sampai sekarang masih tahanan kota apa-apa. Padahal Habib Rizik kan nggak korupsi, dia lakukan perlawanan politik sebagai oposisi itu. Jadi beda antara oposisi dan korupsi. Korupsi itu artinya merampok hak rakyat untuk sejahtera. Oposisi justru mengingatkan bahwa negara itu bisa merampok hak rakyat untuk memperoleh keadilan, kan itu bedanya. Dan perlu kita ingatkan sebenarnya apapun namanya itu, koruptor atau apa, sama-sama maling sebenarnya. Bahkan lebih terhormat maling yang saya kira mungkin karena keterbatasan, ya kita nggak tepat juga kalau ngomongin apa lebih terhormat, grade-nya itu lebih berat koruptor lah gitu. Kalau koruptor ini kan karena rakus ya, dia maling karena rakus. Sementara kalau maling ayam, jambret dan sebagainya itu karena dia kelaparan, nggak punya pekerjaan dan sebagainya kan gitu. Ya kita percaya ada prinsip di dalam etika Aristoteles ya. Maling itu bisa kita hormati karena motif maling itu karena dia lapar. Tapi koruptor karena dia kenyang dia masih merampok, kan itu bedanya tuh. Jadi bahkan di dalam kejahatan yang harus kita hormati, kejahatan yang datang dari kebutuhan itu. Kalau koruptor dia nggak butuh apa-apa kok masih merampok gitu kan. Ini betul sekali bahwa mending kita hormati maling yang betul-betul ya dasar hidupnya itu yang disebut kebutuhan basic needs yang nggak terpenuhi. Maka di dalam teori psikologi dia akan ambil risiko untuk melampaui kebutuhan security-nya. Dia tahu dia akan tertangkap kok, tapi dia lampaui itu demi perut anak dan istrinya tuh. Nah kalau koruptor perutnya udah gendut, anak istrinya udah tenteng tas mewah, ngapain masih ngambil duit negara kan ngaco. Ya. Dan kita ingatkan Pak Tasdi ini adalah mantan bupati Purbalingga ya. Dua hal yang beda, ada Probolinggo Jawa Timur, Purbalingga Jawa Tengah. Ini kader PDIP di sana. Ini korupsinya juga sangat tidak terhormat, Bung Rocky, karena ini dana pembangunan Islamic Center. Nah, coba ini udah berlipat-lipat nih, ada urusan dunia akhirat ini, Bung Rocky, hukumnya. Itu intinya. Gimana kita mau tegur Ibu Risma tuh? Apa alasan Ibu Risma misalnya? Oh dia punya kapasitas, oh dia udah bebas. Ya tapi ini dua hal, dia merampok uang itu satu hal. Dia merampok kesejahteraan rohani itu hal yang lain kan. Kan seluruh kerohanian kita tuh ambruk karena merampas si koruptor itu. Kalau diambil duit parkir ya bisa lah. Ini duit tempat kita berharap ada pembentukan batin pada manusia itu, Islamic Center itu. Jadi dari segi akal aja dia nggak punya gitu kan. Masa Ibu Risma masih mengiyakan itu? Ibu Risma berarti nggak punya akal juga.